Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat berbahagia sekali pagi hari ini masih bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk menikmati dan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita masih ibadah dalam online, tapi saya percaya jika kita berkomitmen, jika kita punya ketaatan kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan seperti apapun, tidak akan pernah mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang temukan kesempatan sebagai peluang besar. Ya, temukan kesempatan sebagai peluang besar. Saya membacanya dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 sampai ayat 12. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ya, beberapa waktu yang lalu para sarjana sedang mengikuti tes untuk bisa masuk PNS. Mereka sedang mencari kesempatan supaya bisa mengabdi kepada pemerintah dan mendapatkan pekerjaan di situ. Yang mengikuti tes ribuan, tapi berapa persen yang bisa masuk untuk mendapatkan kesempatan, itulah orang-orang yang sedang beruntung. Nah, belum lama ini juga ada anak-anak yang lulusan dari SMA atau SMK mengikuti tes untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Saya lihat beritanya begitu menggemparkan, ada ribuan orang untuk bisa mendapatkan kesempatan belajar dan meraih gelar sarjana di perguruan tinggi negeri. Mereka sedang mencari kesempatan supaya menjadi peluang besar untuk masa depan mereka. Saudara yang saya kasihi, adakah hari ini ketika kita di masa pandemi ini terasa orang begitu banyak sedang menghadapi PHK besar-besaran. Kesulitan sedang terjadi dalam pekerjaan. Kesulitan sedang terjadi dalam bidang ekonomi. Kesulitan sedang terjadi dalam bidang-bidang yang lain. Apakah betul memang sudah tertutup untuk segala-galanya? Sudah tidak ada lagi kesempatan buat kita mendapatkan dan meraih masa depan yang baik. Saya yakin, saya percaya kedaulatan Allah tidak akan pernah dikurangi, kuasanya tidak akan pernah berubah oleh karena adanya virus corona. Buat Tuhan, Dia punya kedaulatan penuh atas dunia ini. Dia punya kedaulatan penuh atas bangsa ini. Dia punya kedaulatan penuh atas perusahaan-perusahaan. Dia punya kedaulatan penuh atas pribadi-pribadi. Jadi saya yakin, saya percaya kalau ada begitu banyak orang sedang menghadapi persoalan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam hal-hal lain. Buat anak-anak Tuhan, kita yang taat, kita yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, pasti Tuhan akan beri kesempatan yang baik buat kita semua, saudara. Kenapa begitu? Karena Tuhan
tidak menghendaki kita menghadapi dan mengalami kegagalan dan kehancuran dalam hidup ini. Itulah sebabnya kalimat kuncinya adalah mau mengikuti jejak kaki Tuhan agar kesempatan itu diberikan kepada setiap kita. Nah, belajar dari apa yang disampaikan oleh kitab pengkhotbah tadi, kata kesempatan atau opportunity itu menjadi sebuah kata kunci yang luar biasa. Apa sih kesempatan itu? Yaitu waktu khusus atau peluang. Waktu khusus atau peluang. Saudara, ini kadang muncul begitu jelas, tapi juga tidak jarang ini muncul transparan saja, lembut sekali. Tetapi ketika kita mengikuti setiap momen yang ada itu, kemudian muncul kesempatan itu, maka manfaatkanlah waktu yang ada untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena selalu ada kesempatan buat orang-orang yang berpegang teguh kepada prinsip bahwa Allah tidak akan pernah membuat kita kecewa. Jangan buang kesempatan yang ada hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Pergunakan, karena kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Itu adalah waktu emas buat setiap kita. Kalau hari-hari ini kita merasakan betul, rasanya ada di sana jalan buntu, ada di sana jalan buntu, ada di sana jalan buntu. Tetapi Allah kita tidak akan pernah membuat kita mengalami jalan buntu. Kita lihat bangsa Israel ketika dikejar oleh orang-orangnya Fir'aun, bersenjatakan dan berkuda. Orang Israel terus berjalan maju. Tetapi saudara tahu kita cerita ini, bahwa akhirnya orang Israel terhenti karena di depan terhalang oleh sebuah lautan besar, yaitu Laut Merah. Ketika itu kemudian Petrus berdoa, Tuhan, ini apa yang harus aku lakukan? Tuhan berkata, pukulkan tongkat itu ke laut, maka bangsa ini akan berjalan di atas tanah yang kering di laut itu. Saudara-saudara, Tuhan buat jalan. Jadi saya percaya kita tidak perlu putus asa. Tuhan kita maha kuasa, Allah kita luar biasa. Dia pasti buat kesempatan yang sangat luar biasa. Itulah hari ini saya mengajak kita akan menemukan kesempatan itu menjadi peluang besar. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu menggunakan kesempatan untuk bekerja. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saudara-saudara yang saya kasihi, dikatakan tidak ada pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Kita tidak ada di dunia orang mati. Kita menjalani hidup ini karena hidup ini pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, sebenarnya kita memiliki kesempatan, memiliki pertimbangan, memiliki hikmat, memiliki pengetahuan yang tidak ada pada diri orang mati. Bukankah kita sedang ada di dalam kehidupan yang sangat luar biasa? Itulah sebabnya kita harus bekerja untuk menghasilkan buah yang luar biasa buat hidup kita. Ada seorang tokoh yang memberi nasihat kepada setiap kita. Dia berkata seperti ini, namanya Joe Campbell. Passion memampukan kita berbuat melampaui kemampuan diri sendiri, melampaui kelemahan-kelemahan kita, melampaui kegagalan kita. John Campbell. Apa sih passion itu? Arti kata pertama passion itu adalah hasrat, perasaan yang kuat terhadap sesuatu. Yang kedua artinya gairah, semangat, minat, antusias. Saudara, nasihat ini luar biasa. Kita punya passion. Tuhan pasti berikan passion.
karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Zig Ziglar berkata begini, Anda dapat memperoleh sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup jika Anda cukup menolong orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Zig Ziglar, seorang tokoh teologi yang sangat luar biasa. Dia berkata bahwa kita akan mendapatkan sesuatu jika kita juga membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Saudara, paling tidak ada dua nasihat ini yang memberikan gambaran kepada kita dari tokoh-tokoh besar. Yang pertama, supaya kita punya passion. Apa itu? Kita punya semangat. Apa itu? Kita punya gairah. Kita punya hasrat, saudara. Sepanjang kita tidak putus asa, sepanjang kita masih punya harapan, sepanjang kita masih punya minat, sepanjang kita masih punya gairah, maka sesungguhnya kesempatan itu akan menjadi sebuah peluang bekerja menjadi lebih baik. Zig Ziglar berkata, tolonglah orang lain untuk mendapatkan impiannya, maka juga kita akan menemukan impian kita. Artinya kesempatan itu datang dengan cara kita menolong orang lain yang merindukan kesempatan datang. Saya berdoa, kita semua akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa buat hidup ini. Pekerjaan merupakan berkat Tuhan. Karena itu, seringkali ketika orang sebelum mendapat pekerjaan dia berdoa, Tuhan beri aku pekerjaan. Dan setelah orang itu mendapatkan pekerjaan, maka kita harus tangkap. Yang pertama, pekerjaan itu adalah berkat Tuhan. Yang kedua, pekerjaan itu adalah kepercayaan Tuhan. Yang ketiga, pekerjaan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bekerja keras? Yang kedua, mempunyai sasaran atau tujuan dalam bekerja. Harus punya sasaran, saudara. Ini penting sekali. Yang ketiga, bertanggung jawab dengan kerja secara jujur. Yang keempat, mengembangkan kemampuan dalam bekerja sebagai peningkatan prestasi. Seringkali kita bekerja asal-asalan. Kita tidak punya target, tidak bertanggung jawab. Demikian juga kita seringkali tidak berprestasi. Anak Tuhan mesti berprestasi. Apapun pekerjaan kita mesti berprestasi. Jangan tidak berprestasi, saudara. Agar kita ini akan mendapatkan kepercayaan yang lebih luar biasa. Di masa-masa seperti ini kita harus keluarkan segala kemampuan kita. Kita gunakan segala kemampuan kita. Kembangkan setiap talenta yang ada. Kembangkan kemampuan diri. Mulai kita ini memiliki sebuah ilusi. Memiliki sebuah kapasitas yang lebih maksimal itu dikeluarkan. Karena dunia sedang memerlukan itu. Demikian juga kita harus meningkatkan, melipat gandakan apa yang ada pada diri kita itu menjadi kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui pekerjaan kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena di saat-saat seperti ini justru Tuhan akan tunjukkan ketika kesempatan itu datang, kita harus bekerja keras. Yang kedua, yaitu memiliki kesempatan untuk berhasil. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk berhasil. Pengkhotbah 9 ayat 11 dikatakan, lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara-saudara, ini ayat sangat luar biasa sekali. Saya senang sekali melihat ini, ya. Ternyata saudara, dikatakan perlombaan bukan untuk yang cepat, ya. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, tetapi waktu, kesempatan untuk menjadi sukses, kita diberi kesempatan untuk berhasil. Ini yang luar biasa. Semua orang diberi kesempatan untuk berhasil,
Tergantung kita ini mau menggunakannya atau tidak. Menggunakan kesempatan itu untuk melakukan sesuatu yang lebih maksimal. Karena apa? Yang bisa berhasil bukan hanya orang yang hebat, tetapi orang-orang yang sederhana pun bisa berhasil bersama-sama Tuhan. Kesuksesan milik setiap orang yang menggunakan kesempatan dengan baik. Itulah sebabnya jangan takut susah. Siap bekerja dengan cerdas. Bersahabat dengan resiko. Kalau kita mau naik, pasti resikonya lebih tinggi. Pasti itu. Itulah sebabnya jangan takut dengan resiko. Tuhan pasti tolong kita dimanapun kita berada. Kemudian fokus dan punya integritas. Fokus, bekerja itu fokus. Kemudian integritas kita. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang dalam hati. Dan integritas itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Ya. Mau melangkah dengan setapak ketaatan agar bisa berlari sampai 1000 langkah kemenangan. Langkah pertama itu adalah langkah ketaatan. Terus langkah kedua ketaatan, ikuti sampai 1000 langkah kemenangan itu ada pada kaki kita. Saya yakin, saya percaya ketika kita itu menjalaninya dengan baik, dengan benar, maka hasilnya itu akan luar biasa. Itulah sebabnya ada seorang tokoh, ya. Kita semua saya percaya tahu siapa dia, Albert Einstein. Dia seorang ilmuwan dari Jerman. Ya. Dialah ilmuwan yang terkenal pada abad 20 yang terkenal dengan teori relativitasnya. Dia juga salah satu peraih hadiah Nobel. Siapa sangka dia adalah seorang anak yang terlambat berbicara dan juga mengidap autisme. Waktu kecil dia juga suka lalai dengan pelajaran. Kalau kita lihat Albert Einstein itu punya kelemahan yang luar biasa. Banyak orang kalau sudah anaknya punya sakit autisme itu sudah nggak punya harapan. Ini nanti masa depannya bagaimana, merepotkan. Tetapi Albert Einstein tidak begitu. Ibunya mendidik dengan baik, ibunya mendampingi dengan baik. Dia seorang yang terlambat dalam berbicara. Dia seorang juga yang seringkali terlambat mengerjakan soal. Namanya juga autis. Tetapi saudara tahu ketekunan ibunya ini diberkati oleh Tuhan. Sehingga Albert itu sembuh. Dan dia menjadi seorang ilmuwan dengan teori relativitasnya. Sampai mendapatkan hadiah Nobel, saudara. Itu kan luar biasa sekali. Yang kedua, saudara, ya, ada seorang yang tokoh luar biasa. Siapa dia? Abraham Lincoln. Dia adalah presiden, salah satu presiden Amerika. Tetapi sejarah hidupnya sangat menyedihkan. Gagal dalam bisnis pada tahun 1831. Dikalahkan di badan legislatif pada tahun 1832. Gagal sekali lagi dalam bisnis pada tahun 1833. Mengalami patah semangat pada tahun 1836. Gagal memenangkan kontes pembicara pada tahun 1838. Gagal menduduki Dewan Pemilih pada tahun 1840. Gagal dipilih menjadi anggota Kongres pada tahun 1843. Dilantik menjadi anggota Kongres pada tahun 1846. Gagal menjadi anggota Kongres pada tahun 1848. Gagal menjadi anggota Senat pada tahun 1855. Gagal menjadi presiden pada tahun 1856. Gagal menjadi anggota Dewan Senat pada tahun 1858. Akhirnya pada tahun 1860 dilantik sebagai presiden Amerika yang ke-16 dan salah seorang presiden yang sukses dalam sejarah Amerika. Saudara, kalau kita lihat ini, Abraham Lincoln, dia memiliki sejarah kegagalan yang luar biasa.
Tetapi saudara tahu pada tahun 1860 dia dilantik menjadi presiden yang ke-16. Dan ini menjadi salah satu presiden yang terkenal, saudara. Sangat luar biasa. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau kita mau terus berjuang, saya yakin, saya percaya, orang itu pasti akan mengalami kesuksesan. Itulah sebabnya yang diperlukan hari-hari ini adalah keuletan kita. Yang diperlukan hari ini adalah profesionalis kita. Yang diperlukan hari ini adalah menjadi orang yang kuat. Yang diperlukan hari ini adalah menjadi orang yang tetap dekat di kaki Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Kesempatan datang itu seringkali kita tidak bisa melihat atau mendengarnya. Sehingga kesempatan itu lewat di depan kita dengan berlenggang kangkung. Hari ini saya mengajak kepada setiap kita semua, mari kita mengerti hal ini dan kemudian kita akan menangkap kesempatan itu menjadi sarana untuk sukses di hari depan. Saudara, kita belajar hari ini dengan sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Yang pertama tadi bagaimana kita menemukan kesempatan menjadi peluang besar. Yang pertama adalah menggunakan kesempatan itu untuk bekerja. Yang kedua, menggunakan kesempatan itu untuk sukses atau berhasil. Kemudian yang ketiga, yang terakhir saudara, mengerti kesempatan sebagai peluang besar. Pengkhotbah 9 ayat 12 kami bacakan seperti ini. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena manusia tidak mengetahui waktunya atau kesempatan, maka orang tidak mengerti waktu Tuhan. Dikarenakan tidak tetap mengikuti pergerakan Allah secara kontinu. Lebih senang mengikuti jalannya sendiri. Karena merasa lebih mudah untuk dikerjakan. Mengikuti jalan Tuhan itu ruwet. Banyak aturan, harus begini, harus begitu. Ya, tidak maksimal, bisa mengikutinya gagal, saudara. Itulah sebabnya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kesempatan itu datang, kita tangkap. Ya, teringat kisah pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, waktu itu Tuhan berkata kepada Filipus, kamu harus beri mereka makan. Filipus berkata, 200 dinar uang pun tidak cukup untuk beli roti, memberi mereka makan. Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Kemudian Andreas menemukan, saudara, 5 roti 2 ikan. Ya, Andreas berkata, ada padaku 5 roti 2 ikan, punya anak-anak. Saudara lihat, apa artinya 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang? Buat Filipus, buat murid-murid yang lain, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Terlalu kecil. Jadi tidak mungkin ini menyelesaikan persoalan yang sebesar itu hanya dengan 5 roti 2 ikan, saudara. Tetapi tahukah sebenarnya ada pada para murid itu dan orang-orang itu peluang. Sekecil apapun itu ada peluang, ada kesempatan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, bawa kemari. Setelah itu dia mengucap syukur, menengadah ke atas, dan setelah itu dia berikan kepada para murid untuk dibagi-bagikan kepada semua orang. Lihat, 5 roti 2 ikan menjadi perkara besar yang bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Saudara-saudara, kalau kita menangkap ada peluang ini, ya, ada kesempatan ini, mari kita ambil, kita kerjakan.
Kenapa? Karena kita disertai oleh Roh Kudus, roh yang lebih besar daripada roh dimanapun. Kita harus benar-benar teliti, tidak menganggap remeh, tidak menganggap rendah, tidak menganggap sepele apapun yang kecil ke dalam diri kita, apapun yang kecil di dalam tangan kita. Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadanya perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu sudut pandang yang kita gunakan untuk melangkah dalam profesionalis kita itu bukan lagi kekuatan kita, tetapi saat kekuatan kita itu tidak mampu, maka kita masih punya kekuatan double porsi yang dari Tuhan. Saya percaya Dia yang akan memampukan kita, Dia yang akan memberi sanggupan kepada kita, Dia yang akan memberikan kedahsyatan kepada kita, sehingga kita yang kecil, apa yang ada pada kita kecil, potensi yang ada pada kita kecil, kesempatan yang ada pada kita kecil, itu akan menjadi perkara-perkara yang besar. Amin Bapak Ibu, ini penting sekali. Saya berharap, saya berdoa, kita semua akan menangkap perkara ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara, Paulus ketika memberitakan firman Tuhan yang ada di Korintus, dia itu menghadapi penentang-penentang yang luar biasa. Kita tahu Paulus itu dilawan, ditentang banyak sekali orang-orang yang tidak suka kepada dia. Tetapi dia melihat di antara tantangan yang ada pada dirinya dalam pelayanan, dia melihat sesungguhnya ada kesempatan untuk melakukan perkara besar. Mari kita melihat seperti Paulus melihat. Karena Paulus melihat itu dengan memandang Allah. Seperti Allah memandang, demikian Paulus memandang. Demikian juga kita harus memandang. Kita jangan mengabaikan sesuatu yang kecil. Saudara lihat, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada 100 domba yang seekor hilang. Dia meninggalkan yang 99, lantas pergi yang mencari satu. Supaya genap menjadi 100 harus ada satu. Supaya genap menjadi sempurna, yang satu itu harus ditemukan. Yang satu itu lebih kecil dibanding 99. Saudara, ini menjadi sebuah gambaran. Ketika kita mau mengalami kesuksesan, peluang besar, keberhasilan, menjadi orang yang dipakai oleh bos kita, oleh orang-orang lain, menjadi perkara besar, mulai perhatikan hal-hal kecil. Tuhan Yesus ada di sorga, Allah yang maha kuasa, tetapi dia turun ke tengah dunia. Dia ketemu dengan orang-orang berdosa. Bahkan dia melayani perempuan Samaria, dia melayani Matius, dia ketemu dengan Sakius, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah menjadi sampah masyarakat. Tetapi siapa pernah menduga sampai hari ini nama Tuhan Yesus menjadi semakin besar. Hal kecil yang dia lakukan tidak pernah mengurangi kemahakuasaannya. Hal kecil yang dia lakukan tidak pernah mengurangi kemuliaannya. Justru orang mengenalnya sebagai orang hebat yang berani dan rela melakukan hal-hal kecil. Hari ini saya percaya kita akan menangkap sesuatu yang sangat penting. Jangan seperti Yunus. Ketika Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, memberitakan berita pertobatan, Yunus lari dari tanggung jawab. Padahal itu sebenarnya buat Yunus menjadi kesempatan besar untuk memenangkan Niniwe. Setelah dia dipaksa oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa, baru dia berangkat ke Niniwe. Saudara, ada perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus sedang makan di rumah Simon. Saat itu kemudian datanglah seorang wanita. Dia pecahkan itu leher daripada botol buli-buli itu. Dia tuangkan minyak ke atas kepala Yesus. Para murid berkata, pemborosan.
Lebih baik minyak itu dijual dan dipakai untuk membantu orang-orang miskin. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan ada selalu padamu secara fisik. Dan kemana Injil diberitakan, maka orang akan mengingatkan perempuan ini. Saudara-saudara, peristiwa itu dicatat di dalam Injil. Bahkan hari ini saya juga menyinggung untuk dikhotbahkan. Sudah berapa banyak hamba Tuhan ribuan mengkhotbahkan tentang perempuan ini. Artinya apa? Perempuan ini melakukan perkara menjadi peluang besar untuk pekerjaan Tuhan diberitakan lebih luar biasa lagi. Hari ini saya mengajak kepada setiap kita, apapun yang kecil menurut ukuranmu, apapun yang sepele menurut ukuranmu, apapun yang hanya perkara-perkara rendah menurut ukuranmu, tetapi ketika kita melakukannya, kita mengelola dengan baik, saudara, saya percaya itu akan menjadi peluang besar untuk kita menjadi alat Tuhan yang dahsyat sekali. Mungkin hari ini hanya hal kecil yang ada pada kita. Hari ini hanya ada kesempatan sepele yang ada pada kita. Hari ini hanya ada kawan yang sederhana ada pada kita. Tetapi saudara tahu, kalau kita mau menangkapnya menjadi peluang besar, maka kita akan mendapatkan kesempatan menikmati kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saya berdoa, jemaat Tuhan hari ini menangkap perkara ini menjadi sebuah pesan yang penting dari Tuhan. Kita tetap semangat, kita tetap bergairah, jangan putus asa. Tuhan ada pada pihak kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah membuat kita terjatuh dan sampai tergeletak. Sebelum kita jatuh, Tuhan sudah menolong dan mengangkat kita. Kalau hari ini kita betul-betul mengalami sebuah kegerakan Tuhan yang akan membuat terjadinya mujizat besar. Justru waktu-waktu krisis seperti ini terjadi. Saat ada banyak orang terjadi mengalami kekurangan. Mungkin kita juga sedang mengalami kekurangan. Saya percaya krisis ini justru kesempatan untuk kita mengalami mujizat besar. Krisis ini justru kesempatan buat kita mengembangkan inspirasi baru. Krisis ini justru akan memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita menjadi orang yang dipakai Tuhan dalam bidang kita dengan luar biasa. Itulah sebabnya sebagai kesimpulan, bagaimana kita menemukan kesempatan menjadi peluang besar. Yang pertama, gunakan kesempatan itu untuk bekerja. Yang kedua, gunakan kesempatan itu menjadi orang yang berhasil. Yang ketiga, gunakan kesempatan itu menjadi peluang yang besar. Saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang menggairahkan. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik di lingkungan daerah Demak, atau mungkin di Semarang, di Purwodadi, di Godong, atau di Jakarta, atau di Malang, atau di Kudus, atau di mana Bapak Ibu ada sekarang berada. Mari jemaat Gate of Glory tetap semangat, jangan putus asa. Tuhan ada pada Anda, sedang memberikan kepada Anda kesempatan untuk menjadi orang berhasil dan diberkati. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan masih memberi kepada kami kesempatan untuk beribadah. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin sedang ada di tengah-tengah kemarau, atau di tengah-tengah belantara, atau sedang berada di padang gurun. Artinya krisis sedang terjadi. Kami berdoa Tuhan, mereka akan menangkap kesempatan daripada-Mu.
menggunakan kesempatan itu dengan bekerja keras, dengan luar biasa, sampai mereka berhasil dengan baik, sehingga Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, rumah tangga mereka. Tuhan menyembuhkan setiap penyakit mereka. Tuhan memberikan kepada mereka satu pandangan yang lebih jauh lagi. Dengan iman percayanya, mereka akan menangkap kesempatan besar menjadi peluang yang membuat mereka tetap berhasil sukses. Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Percaya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada